Di Teluk Persia, sebuah drone milik Iran melintas rendah mengikuti pergerakan kapal perang Amerika Serikat. Lewat kamera termal, setiap sudut dipantau, dari sistem radar, area dek helikopter, hingga aktivitas marinir yang berjaga di atas kapal. Semua itu terjadi di waktu yang tidak kebetulan, bersamaan dengan latihan militer terbesar ARGC sepanjang tahun ini. Di episode kali ini, kita akan mengurai detail paling sensitif dari manuver raksasa Iran tersebut. Bukan cuma soal drone tempur, tapi juga rudal generasi baru, jaringan pertahanan udara, sampai insiden peringatan terhadap kapal Amerika Serikat yang membuat ketegangan kawasan melonjak. Jadi, naikkan volume karena apa yang akan muncul setelah ini memberi satu pesan kuat. Timur Tengah sedang bersiap menyambut fase baru. Latihan ini mengusung Sandi Shahid Naseri, nama yang diambil dari Komandan Unit Elit Angkatan Laut ARGC. Operasinya digelar di kawasan-kawasan paling rawan di Teluk Persia, wilayah maritim Nasihat, Kepulauan Abu Museh, Tam Besar, Tub Kecil, Siri, hingga membentang ke Selat Hormuz dan Laut Oman. Maknanya tegas meski disampaikan dengan dua arah. Ke negara-negara sekitar, Iran ingin menunjukkan sikap bersahabat dan sinyal stabilitas. Namun bagi lawan, terutama Amerika Serikat dan Israel, ini adalah peringatan terbuka. Kawasan Hormuz, jalur energi terpenting dunia, bukan ruang untuk coba-coba. Satu kesalahan saja dan balasan Iran akan datang cepat, pasti tanpa keraguan. Drone yang dikerahkan Iran untuk membuntuti kapal perang Amerika bukan drone ringan. Yang digunakan adalah Mohajer 6, platform tempur pengintai yang dirancang untuk menjalankan 3 fungsi sekaligus, mengintai, mengawasi, dan menyerang secara presisi. Inilah alasan Mohajer 6 sangat ideal beroperasi di Selat Hormuz, kawasan sempit yang dipenuhi kapal perang, jalur tanker minyak, dan titik rawan provokasi. Secara kemampuan, Mohajer 6 mampu terbang di atas 5.000 meter, bertahan hingga 12 jam, dan melaju sekitar 200 km per jam. Namun kepercayaan diri Iran bertumpu pada daya angkutnya, 150 kg kesenjataan. Beban ini cukup untuk membawa 2 hingga 4 rudal Almas, rudal berpemandu presisi jarak jauh dengan akurasi tinggi. Rusia sendiri pernah memanfaatkan Mohajer 6 di Laut Hitam untuk menandai target dan mengarahkan serangan di pesisir Ukraina, menunjukkan bahwa drone ini bukan sekedar pajangan. Selain itu ada Hesa Karar, salah satu sorotan utama dalam latihan Shahid Naseri. Awalnya Karar hanya dikenal sebagai target drone, semacam pesawat latihan. Namun Iran terus mengupgrade platform ini. Kini Karar mampu membawa 1 hingga 2 rudal udara, termasuk Azarakas, cloning dari AIM-9 Sidewinder, serta rudal anti-drone. Dengan peningkatan tersebut, Karar berubah menjadi drone multiperan. Ia dapat mengebom target darat, berfungsi sebagai drone kamikaze, bahkan mencegah sasaran udara. Kecepatannya mencapai 900 km per jam dengan jangkauan operasional sekitar 1.000 km. Di atas kertas, kemampuan ini membuat Karar cukup merepotkan bagi pesawat tempur. Dalam salah satu insiden, drone ini bahkan pernah terlibat dalam penjegatan pesawat intai P-8 Poseidon milik Amerika Serikat. Terakhir, drone yang paling menggigit, Hadid 110 atau Dalahow. Drone bunuh diri ini resmi masuk armada Iran pada Februari 2025. Hadid 110 mengusung konsep loitering munition, senjata kamikaze yang dapat berputar di udara sambil mencari target paling ideal. Kecepatannya mencapai 510 km per jam dan mampu terbang hingga 9 km. Setara ketinggian jelajah pesawat komersial, sehingga jauh lebih sulit ditembak jatuh. Dengan jarak tempuh sekitar 350 km dan hulu ledak 20 kg, Hadid 110 cukup untuk menghancurkan radar, kapal kecil hingga pos pertahanan. Ketiga drone inilah Mohajer 6, Karar, dan Hadid 110 yang membentuk armada bayangan Iran, bergerak cepat, relatif senyap, dan siap menyerang kapan saja. Dalam latihan Angkatan Laut Garda Revolusi, satu adegan mencuri perhatian, peluncuran rudal secara serentak dari berbagai titik. Iran melepas rudal balistik 303, rudal jelajah Qadar 110, Qadar 380, serta rudal anti kapal, Gadir dan Sajil hampir bersamaan. Adegan ini bukan sekedar unjuk kekuatan, melainkan demonstrasi nyata kemampuan serangan saturasi. Skenario terburuk bagi kapal perang dan pangkalan militer lawan.
Kadar 110 sendiri merupakan rudal balistik jarak menengah berbahan bakar cair dengan jangkauan hingga 2000 km dan telah mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan. Sementara itu, ada kadar 380, rudal jelajah anti kapal dengan ukuran lebih ringkas. Meski lebih kecil, daya hancurnya tidak bisa diremehkan. Dengan jangkauan lebih dari 1000 km, Iran dapat menyerang kapal perang dari jarak jauh tanpa perlu mendekati ke zona berbahaya. Faktor paling mematikan dari kadar 380 terletak pada sistem pemandu imaging infrared. Rudal ini mampu melihat panas dan siluet kapal, lalu mengunci sasaran dengan tingkat presisi tinggi. Menariknya, publik dunia pertama kali mengetahui keberadaan rudal ini bukan dari pengumuman Iran, melainkan dari Sancom setelah penyitaan pengiriman senjata yang diduga ditujukan untuk kelompok Houthi di Yemen. Baik kadar 110 maupun kadar 380 menggunakan sistem navigasi inersia yang dikombinasikan dengan GPS versi Iran untuk meningkatkan akurasi. Artinya, rudal-rudal ini tidak dirancang sekedar sebagai alat gertakan, melainkan sebagai senjata yang benar-benar disiapkan untuk menghancurkan target strategis jika konflik pecah. Di sisi lain, Gadir hadir sebagai rudal jelajah anti kapal, hasil pengembangan dari rudal Naor. Dengan jangkauan sekitar 200 hingga 300 km, Gadir mampu terbang rendah mengikuti kontur laut, membuatnya sulit terdeteksi radar musuh. Fleksibilitasnya tinggi, bisa diluncurkan dari kapal, pesawat, wilayah pesisir, hingga platform bergerak, menjadikannya senjata ideal untuk menekan dan mengusir kapal-kapal Amerika dari Teluk Persia. Dan yang paling menyisakan tanda tanya adalah rudal balistik 303. Iran sama sekali tidak merilis spesifikasi teknisnya. Media pemerintah hanya menyebut peluncuran rudal berkode 303 tanpa penjelasan lanjutan. Justru karena informasinya tertutup rapat, muncul kesan kuat bahwa Iran sedang menguji sistem senjata baru, sesuatu yang belum ingin mereka perlihatkan ke dunia. Fokus utama latihan Shahid Naseri sebenarnya tidak berhenti pada drone atau rudal. Yang diuji justru fondasi paling krusial, sistem pertahanan udara dalam kondisi ekstrim, saat peperangan elektronik berlangsung, ketika radar dilumpuhkan dan jalur komunikasi diganggu. Lewat skenario ini, Iran ingin menegaskan bahwa sistem Hanut mereka telah berevolusi, lebih adaptif, lebih cepat merespon, dan mulai mengandalkan kecerdasan buatan. Salah satu momen paling menentukan datang dari kapal Solvagar yang menembakkan rudal pertahanan udara Nawab saat kapal masih bergerak. Ini bukan manuver sederhana. Menembak dari platform bergerak menuntut sensor terus-menerus menghitung ulang posisi, kecepatan, arah angin, dan sudut tembak. Namun Nawab tetap mengenai sasaran. Ini menandakan sistem tersebut tak lagi bergantung pada posisi statis, melainkan siap digunakan dalam pertempuran laut yang serba dinamis. Namun Nawab bukan satu-satunya pelindung langit Hormuz. Iran juga menurunkan sistem Hanut Majid, khususnya rudal AD-08, yang memang dirancang untuk menghadapi ancaman drone. Dengan kemampuan deteksi target hingga jarak 15 km dan melacak 4 sasaran sekaligus, AD-08 sudah membuktikan kemampuannya dalam perang 12 hari, di mana sedikitnya 7 drone Israel berhasil dijatuhkan, termasuk Hermes 900 dan Heron TP. Di lapisan paling depan, sistem Mizak turut diuji. Ini adalah Manpath, rudal pertahanan udara portable yang dapat dioperasikan oleh infanteri. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas, bisa ditempatkan di perbukitan, kawasan pesisir, atau titik-titik buta radar untuk menyergap pesawat terbang rendah, helikopter, maupun target kecil lain dalam jangkauan visual. Ketika digabungkan, Nawab, Majid, dan Mizak membentuk perisai pertahanan udara berlapis. Kombinasi inilah yang memberi Iran kemampuan bertahan dalam skenario perang modern, termasuk jika harus berhadapan langsung dengan kekuatan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Sejak hari pertama latihan, Teheran sudah mengirim pesan yang sulit diabaikan. Unit Angkatan Laut Garda Revolusi melayangkan peringatan radio keras kepada kapal-kapal perang Amerika yang dinilai terlalu mendekat ke area latihan. Namun Iran tidak berhenti pada pesan suara. Untuk mempertegas maksudnya, mereka menerjunkan Mohajer 6 guna membayangi kapal tempur pesisir kelas Independensi milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebuah langkah yang secara diplomatik tampak keren, tetapi secara militer jelas bernuansa provokatif. Bagi Iran, manuver ini lebih dari sekedar demonstrasi teknologi. Ia adalah sinyal strategis yang diarahkan ke banyak pihak sekaligus. Kepada Amerika Serikat dan Israel, Iran ingin menegaskan kesiapan menghadapi eskalasi, sekaligus menunjukkan bahwa setiap aksi agresif akan dibalas dengan kekuatan nyata.
Sementara kepada negara-negara Teluk pesannya bersifat ganda. Iran membuka ruang kerjasama demi stabilitas kawasan. Namun pada saat yang sama menegaskan posisinya sebagai pemain kunci yang tak bisa diabaikan. Dan bagi dunia yang bergantung pada arus energi global, dari tanker minyak hingga infrastruktur maritim, latihan ini menjadi pengingat keras bahwa Selat Hormuz adalah titik yang sangat rapuh. Jika ketegangan berubah menjadi konflik terbuka, dampaknya akan terasa jauh melampaui kawasan. Dengan memamerkan kemampuan drone, rudal, dan sistem pertahanan udara secara bersamaan, Iran ingin memastikan satu hal, siapapun mencoba menguji mereka di perairan ini harus siap menanggung konsekuensinya.